Oke. Jadi ada motor kapasitor start tadi di sini ya kita terhentinya tadi ya. Jadi motor kapasitor start. Jadi diagramnya, ini sudah tadi ya, sorry, sorry. Motor kapasitor start dan run. Ini motor kapasitor start dan run ini ada dua kapasitor ya, sebagaimana yang terlihat di gambar ini ya. Ada dua kapasitor, yang satunya untuk ketika start saja, dan yang satunya lagi itu untuk pada saat run. Artinya ketika start itu memang dia membutuhkan torsi yang lebih tinggi. Ketika start dia membutuhkan torsi yang lebih tinggi, namun ketika sudah putarannya itu sudah tinggi atau sudah kencang, sudah cepat putarannya, maka dia tidak perlu lagi untuk torsi yang lebih tinggi. Nah, jadi sekitar 70 sampai 80% dari putaran nominalnya, maka kapasitor start ini akan terlepas dan yang tetap terhubung adalah kapasitor runningnya. Sehingga mengakibatkan beda fasa antara fluk utama dan bantu menurun. Karena apa? Karena torsinya tadi sudah menurun. Besarnya kapasitor start biasanya 300 farad dan kapasitor run 40 farad untuk motor 0,5 HP atau sekitar 350 370 watt. Biasanya pompa-pompa air itu kan sebesar gitu kan 370 watt. Motor ini penggunanya sama seperti motor kapasitor start, hanya perbedaannya mempunyai torka dan efisiensi yang lebih besar. Selain itu dapat mempertinggi kemampuan motor dari beban lebih dan putarannya juga lebih halus. Jadi putaran eh, daripada motor itu tadi, jadi dia akan lebih lebih smooth atau ripple torsinya itu akan lebih lebih kecil. Nah, permasalahan ripple torsi kan kalau ripple torsinya besar kan motor itu tidak rata dia. Ada kejutan-kejutan sesaat itu. Ada juga motor dengan kapasitor tetap. Motor kapasitor tetap ini artinya ya tadi juga sama dengan motor-motor yang ada di masyarakat yang menggunakan kapasitor tetap. Rangkaian seperti ini ada lilitan utama, ada lilitan bantu, kemudian ada rotornya. Sumbernya juga masih sumber satu pasang. Sorry. Stop share dulu. Ini ya tadi ya. Eh, jadi ini gambarnya motor dengan kapasitor tetap. Kemudian pada motor dengan kapasitor tetap ini terdapat kapasitor yang dipasang tetap sebagaimana yang dapat kita lihat di gambar ini tadi. Torsi awal motor dengan kapasitor tetap ini sukar atau susah sulit untuk diukur, namun terdapat suatu pendekatan untuk menafsirkan besaran torsi awal tersebut. Jadi ada rumusnya ya.
Jadi ini rumusnya ya. Misalnya untuk peroleh jumlah putaran motor yang sangat lambat, dibutuhkan sumber V1 dan menghasilkan torsi keluaran T1. Maka untuk tegangan sumber V2, torsi awal motor yang tidak dapat ditafsirkan dengan perhitungan. Tes start pada torsi 2 atau pada saat keadaan 2 adalah V2 V kuadrat per V2 per V1 kuadrat kali dengan T1. Jadi ketika terjadi perubahan nilai tegangan, maka akan mengakibat perubahan torsi juga. Kemudian ada namanya motor shaded pole. Motor ini mempunyai kutub bayangan atau shaded pole dan kutub utama, sementara rotornya adalah rotor squirrel cage atau sangkar tupai. Jadi rotor sangkar tupai itu rotor yang berupa batangan-batangan tadi ya. Medan putar dihasilkan karena adanya induksi pada cincin hubung singkat yang terdapat pada kutub bayangan. Bentar, ini kita lihat gambarnya biar bisa kita membayangkan juga. Jadi bentuknya seperti ini. Eh, ini nama cincin hubung singkat yang bisa menghubung singkatkan statornya, kutub bayangan. Motor kutub bayangan kebanyakan digunakan pada alat-alat yang tidak memerlukan torsi yang besar, seperti kipas angin yang kecil, alat fotokopi, pompa kecil, dan alat pengering rambut. Nah, jadi yang torsinya asal berputar saja dia sudah cukup. Nah, motor kutub bayangan terdapat satu kutub yang bercelah dan pada bagian kutub yang lain dipasang cincin hubung singkat atau kumparan bantu ya. Ini gambarnya. Ini gambarnya. Sekarang kita masuk ke prinsip kerjanya. Apabila motor tersebut dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dari PLN lah contohnya pada kumparan kutub, poros akan bergerak dari kutub utama ke kutub bayangan. Nah, porosnya kan akan bergerak dari kutub utama ke kutub bayangan. Jadi dia diputar, maka akan muncul perubahan kutub. Kemudian bergesernya poros medan magnet. Jadi magnet itu kan dihasilkan tadi dari arus yang disuplai oleh V tadi. Bergesernya poros medan magnet menyebabkan seakan-akan kutub itu bergerak. Iyalah, karena medan magnetnya bergerak, poros medan magnetnya bergerak sehingga seakan-akan kutubnya bergerak. Padahal sebenarnya kutubnya di situ juga, tapi dia bergeser eh, magnetnya. Oleh sebab itu rotor berputar dari kutub utama ke kutub bayangan dan berdasarkan hukum Faraday, lilitan yang dihubung singkat yang ada pada kutub magnet akan membentuk gegel induksi, yang akan timbul tegangan dia. Karena ada apa? Ada induksi tegangan, kemudian dihubung singkat akan muncul arus. Arus yang timbul akan menghasilkan fluk magnet yang arahnya selalu melawan fluk utama. Jadi kalau ada satu eh, penghantar dihubung singkat, kemudian dia eh, menghasilkan arus, maka arus tadi akan menghasilkan fluksi. Fluksinya itu akan melawan fluksi utama penyebabnya. Fluksi utama tadi adalah fluksi yang disebabkan oleh stator. Jadi ini gambarnya ya. Gambarnya kita lihat ini ada tegangan, ada TA, ada IA, kemudian ada eh, torsinya ketika masing-masing bentuk gelombangnya ini. Kemudian ada motor universal. Motor universal ini
dapat digunakan pada sumber arus searah atau sumber arus bolak-balik. Jika motor universal dihubungkan pada sumber arus bolak-balik, maka pada lilitan penguat medan magnet akan terbentuk GGL induksi. Sehingga pada rotor berlaku suatu persamaan. Jadi kalau dia dihubungkan ke sumber arus bolak-balik, maka lilitan penguat atau eksitasinya akan terbentuk GGL induksi karena dia bolak-balik. Artinya terjadi defluksi per dt. V9ER tambah I kali XF. F ini medan penguat medan, resistansi medan. Jadi tegangan yang dihasilkan tegangan sumber atau yang tegangan suplainya dengan tegangan pada lilitan ditambahkan dengan drop pada reaktansi lilitan. Kemudian membalik arah putaran motor universal. Untuk membalik arah putaran tukar salah satu kawat yang kesikat seperti gambar di bawah ini. Jadi ditukar posisi sikatnya tentunya dengan menggunakan metode tertentu lah. Nah, metode tertentu agar tentunya nggak dipindah-pindahkan dengan tangan ya. Dia otomatis akan pindah. Jadi dia bisa dibuatkan cincin seperti ini. Cincin untuk melakukan pertukaran ini tadi, pertukaran sikat tadi untuk membalik arah putaran. Oke, saya kira demikian untuk makalah atau kuliah mengenai motor induksi. Yang penting Anda bisa memahami prinsipnya, motor-motor yang ada di rumah kita itu, motor pompa, kipas angin, eh, prinsip yang ada di dalamnya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Maka kalau ada permasalahan pada peralatan-peralatan tersebut, sudah tentu Anda bisa menganalisisnya dan Anda bisa menyelesaikannya. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan kita kesempatan malam hari ini. Saya akhiri ya. Namun sebelum saya akhiri, saya akan men-screenshot daripada peserta-peserta kuliah kita pada malam hari ini. Ya, Bella, Heri Adrian sudah memberikan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.